Selamat datang di channel YouTube GPIB Pilarasi Bekasi. Sebelum memulai ibadah, pastikan Anda sudah mengikuti panduan ibadah online berikut. Pastikan koneksi internet memadai, lalu akses channel YouTube GPIB Pilarasi melalui link youtube.com/GPIB Pilarasi Bekasi, atau search pada aplikasi YouTube GPIB Pilarasi Bekasi. Kenakanlah pakaian rapi, bersaat teduh sebelum memulai ibadah, dan ikuti ibadah dengan sikap sempurna. Demikian panduan ibadah online GPIB Pilarasi Bekasi. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu ke-6 Prapaskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan diberkati oleh-Nya. Pemberitaan firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Victor Albert Tanggela. Bermula dari pelayanan ibadah hari Minggu pada tanggal 27 Februari 1605 di Benteng Victoria, Ambon, untuk pertama kalinya orang-orang Protestan asal Belanda melaksanakan ibadah dengan menggunakan tata ibadah gereja Protestan. Di kemudian hari, momen ini dipakai sebagai hari lahirnya The Protestantse Kerk in Nederland Indie, atau lebih dikenal dengan Indische Kerk, yang pada tahun 1948 dalam semangat nasionalisme, nama tersebut diganti menjadi Gereja Protestan di Indonesia atau GPI. Kemudian sejak tahun 1934 sampai 1948, jemaat-jemaat Indische Kerk atau GPI mengalami pemandirian tahun 1934 di wilayah Minahasa. Berdiri Gereja Masehi Injili di Minahasa atau Gemim tahun 1935 di wilayah Maluku. Berdiri Gereja Protestan Maluku atau GPM. Tahun 1947 di wilayah Nusa Tenggara Timur, berdiri Gereja Masehi Injili di Timor, GMIT. Dan pada tahun 1948, di sebelah barat,
dari 3 gereja saudara ini. Berdiri Gereja Protestan Indonesia di Indonesia bagian Barat atau GPIB, kemudian wilayah-wilayah pekabaran Injil dari gereja bersaudara itu mengalami pemekaran lagi, sehingga jumlah anggota GPI pada saat ini adalah 12 gereja bagian mandiri, GMIM, GPM, GMIT, GPIB, GPID, GPIBT, GPIG, GKLB, GPI, GPI Papua, IECC, GPIBK, dan Germita. Kini Gereja Protestan di Indonesia telah memasuki usia 420 tahun. Pencapaian usia ini bisa terjadi semata-mata karena cinta kasih Allah yang telah memimpin dan menuntun gerejanya dalam melaksanakan tugas pengutusannya, menghadirkan keadilan, kebenaran, dan pendamaian dunia ini. Umat Allah mari berdiri, kita siapkan hati kita untuk menyambut Dia, Sang Kepala Gereja, yang telah menyatakan kasih setianya kepada kita. Kita lantunkan kidung pujian Mari Tamang. Yang sara dengan adorasi.
Jemaat yang terkasih, dengarlah nas pembimbing yang diambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 10 yang menyatakan, "Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir." Jemaat yang terkasih, terimalah salam. Tuhan menyertai kamu. Dan menyertai-mu juga. Jemaat, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya. Allah Maha Pencipta, Engkau yang telah menjadikan dan menghadirkan GPI di tanah air tercinta, menjadi ibu bagi 12 gereja bagian mandiri. Betapa banyak cinta kasih yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga gereja kami boleh memasuki usia yang ke-420 tahun. Namun di usia yang semakin tua ini, kami sadari bahwa kami kurang bersungguh-sungguh dalam menabur kasih-Mu di tengah-tengah gereja kami. Kami hanya memikirkan dan mementingkan diri sendiri, padahal banyak saudara-saudara kami yang hidup berkekurangan dan membutuhkan pertolongan, namun kami menutup mata dan telinga kami. Ya Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Engkau rela mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa kami. Pengorbanan-Mu tak dapat dibandingkan. Ya Yesus,
Ya Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Engkau rela mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa kami. Pengorbananmu tak dapat dibandingkan dengan apapun dalam hidup kami ini. Namun dalam hidup kami, apa yang kami lakukan tidak sesuai dengan teladan-Mu. Kami tidak suka berkorban untuk orang lain, bahkan kami suka mengorbankan orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Ya Roh Kudus, Sang Pemelihara hidup, Engkau yang telah memelihara kami dengan memberi kami sandang, pangan dan papan, melengkapi kami dengan berbagai kebutuhan hidup kami, namun seringkali kami tidak mensyukuri anugerah-Mu. Kami selalu merasa tidak cukup, sehingga membuat kami menjadi serakah. Alam ciptaan-Mu yang mestinya kami jaga dan pelihara, malah kami garap sampai nyaris habis demi pemuasan diri. Kasih telah sirna, ciptaan-Mu tidak lagi utuh. Ya Roh Kudus, kehidupan kami, bimbinglah kami untuk menjadi hidup dan pengalaman dan menjalani hidup yang lebih baik di hadapan-Mu. Demi Hati Tunggal kami memohon. Amin. Saudara-saudara, bagi setiap orang yang telah mengaku dosa dengan tulus di hadapan Allah Tritunggal, dengarkanlah berita anugerah pengampunan dari Allah yang tertulis dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 yang menyatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, dengarkanlah hukum Allah berdasarkan Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40 yang akan kita baca secara silih ganti. Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40.
yang menyatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Perintah yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh kehidupan kita di dunia ini. Jemaat yang terkasih, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, paduan suara PKP Sektor 1 Jemaat Pilar Asih akan memuliakan nama Tuhan melalui kesaksian pujian.
Jemaat yang terkasih, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu marilah kita siapkan Alkitab kita. Bacaan pada ibadah saat ini diambil dari kitab Yeremia, pasal 29 ayat 1 hingga 23. Yeremia pasal 29 ayat 1 hingga 23. Jika kita sudah menemukan bagian Alkitab tersebut, kita biarkan Alkitab kita terbuka. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu untuk mendiamkan semua suara dari pendengaran, pikiran dan hati kami, agar kami sungguh-sungguh mendengar dan memahami firman-Mu serta mau melakukannya di sepanjang kehidupan kami. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Hosiana. Jemaat Tuhan, bacaan Alkitab hari ini dari Yeremia 29 ayat yang pertama sampai 23 akan kita baca secara silih ganti. Yeremia 29 ayat pertama sampai 23 yang menyatakan, beginilah isi surat yang dikirim Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua yang tersisa di antara orang buangan, kepada para imam, kepada para nabi dan seluruh rakyat yang telah diangkut ke pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Hal ini terjadi sesudah Raja Yehuda bersama Ibu Suri, pembesar-pembesar istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi keluar dari Yerusalem. Surat ini dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Helkia yang diutus ke Babel oleh Zedekia, Raja Yehuda, kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang kembali membuang dari Yerusalem ke Babel. dirikanlah rumah dan tempatilah, buatlah kebun dan nikmatilah hasilnya. Ambillah istri dan perolehlah anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Bertambah banyaklah di sana dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku membuangmu, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdaya oleh nabi-nabimu yang ada di antara kamu dan oleh para perenungmu. Jangan dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Sungguh beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi kamu, barulah aku melawat kamu. Aku akan menepati janjiku yang indah kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab
Aku mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan malapetaka, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Ketika kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan kamu. Ketika kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Ketika kamu mencari aku dengan segenap hati, Aku akan berkenan kamu temukan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat asal dari mana aku telah membuang kamu. katamu, Tuhan telah membangkitkan nabi-nabi bagi kami di Babel. Sungguh, inilah firman Tuhan tentang Raja yang duduk di atas tahta Daud, dan tentang seluruh rakyat yang tinggal di kota ini, saudara-saudaramu yang tidak keluar bersama sekumpulnya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku akan mengirim pedang, kelaparan dan sampar di tengah-tengah mereka. Aku akan membuat mereka seperti buah ara yang busuk demikian jeleknya, sehingga tidak dapat dimakan. Aku akan mengejar mereka dengan pedang, kelaparan dan sampar. Aku akan membuat mereka menjadi momok bagi semua kerajaan di bumi, menjadi sumber petapa, sumber pengerian, sasaran siksaan, dan aib di antara segala bangsa kemana mereka bercerai-beraikan. Sebab mereka tidak mendengarkan perkataanku. Demikianlah firman Tuhan yang telah kusampaikan kepada mereka terus-menerus dengan perantaraan hamba-hambaku, para nabi, tetapi kamu tidak mendengarkannya. Demikianlah firman Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan, hai kamu semua orang buangan yang telah kukirim dari Yerusalem ke Babel. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, tentang Ahab bin Kolaya dan Zedekia bin Masai yang bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Sesungguhnya aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan Nebukadnezar, Raja Babel, yang akan membunuh mereka di depan matamu sendiri. Dari pengalaman mereka itulah aku akan suatu ungkapan kutuk di antara semua orang buangan dari Yehuda yang ada di Babel. Demikian, biarlah Tuhan memperlakukan kamu seperti Zedekia dan Ahab yang telah dipanggang oleh Raja Babel di dalam api. Oleh karena itu, mereka telah melakukan kebebalan di Israel, telah berzina dengan istri sesama mereka, dan telah mengucapkan perkataan dusta yang tidak kuperintahkan kepada mereka. Aku sendirilah yang mengetahui dan menyaksikan. Demikianlah firman Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang terkasih, Shalom. Ya, saya waktu kuliah pernah punya teman, waktu itu dia sedang menulis skripsi, dia cukup pusing lah gitu ya. Pusing ketika nulis skripsi gitu, karena buat dia ini tantangan yang berat gitu ya, pergumulan yang berat. Dan tentunya itu juga yang dirasakan oleh banyak orang ketika harus menulis skripsi di akhir masa studi S1-nya gitu. Nah, ketika dia sedang dalam proses menulis skripsi, orang tuanya meninggal, mamanya meninggal. Dia cukup sedih, bukan cukup sedih lagi, sangat sedih dengan kematian mamanya, ditambah lagi ada pergumulan dia harus menyelesaikan studinya gitu. Dalam kondisi itu, tiba-tiba dia dapat SMS. Zaman itu belum ada WA, adanya SMS, dia dapat SMS dari teman kita yang lain. Dan dia tunjukin kepada kami apa isi SMS-nya. Isi SMS-nya kurang lebih seperti ini.
turut berduka cita bro, semoga skripsi lu bisa menghibur lu. Langsung dia bilang, ini unik juga, dia bikin SMS kayak gini, udah lagi berduka, sedih-sedih, ditambah lagi diingetin beban tentang skripsinya. Belum dia dapat berita duka cita aja dia udah pusing, dikasih ketika duka cita ditambah lagi diingetin tentang dia nulis skripsi begitu. Ya memang kawan kita satu itu agak unik itu, kita ketawa-ketawa, tapi di sisi lain ya itu jadi hiburan juga gitu kan buat teman saya yang sedang berduka cita gitu. Karena waktu terima SMS dia langsung tunjukin, padahal kita baru ada di rumah duka kalau nggak salah saat itu, kita lagi ada di rumah duka. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa memang waktu itu SMS itu terkesan aneh gitu ya, apalagi kawan kita satu itu memang agak unik cara berpikirnya, bukan hanya dalam SMS itu tapi dalam kesempatan yang lain dia punya cara pandang yang agak unik, agak berbeda gitu, sehingga kita melihat ini hanya dari sisi tertentu saja sebagai suatu, katakanlah sesuatu yang error gitu. Tapi di sisi lain ketika coba direnungkan ada benarnya juga begitu. Entah dia punya maksud untuk ngingetin atau punya maksud untuk memberi semangat atau apa itu kita nggak tahu, tapi ketika direnungkan kembali ya benar juga gitu, bahwa ketika dalam duka cita hidup harus terus berjalan kan gitu. Bahasa Inggrisnya life must go on gitu, bahkan ada banyak lagu yang mengutip kata-kata itu, life must go on, hidup harus berjalan terus, bahwa ya duka cita tapi ingat ada tanggung jawab, harus menyelesaikan skripsi, selesaikanlah skripsi itu gitu. Bahwa kehidupan harus berjalan, apapun tantangan, apapun kendala, apapun permasalahan yang harus dihadapi. Dan itu juga yang kurang lebih mau disampaikan kepada orang-orang Yehuda yang saat itu berada dalam pembuangan, bahwa kehidupan mereka harus terus berjalan. Mereka saat itu mengalami pembuangan ke Babel, dan ini merupakan sesuatu yang begitu berat bagi mereka. Kenapa? Karena mereka punya ancaman, atau mereka dalam keadaan terancam, terhapus dari sejarah begitu. Bukan derita fisik yang mereka alami ketika pembuangan di Babel, tidak seperti ketika mereka diperbudak di Mesir misalnya, tapi mereka dicabut dari akar, mereka dicabut dari tanah mereka, tanah Kanaan, yang menjadi bukti nyata akan cinta kasih Tuhan bagi mereka. Sehingga ketika dicabut, maka mereka juga dicabut dari kasih Tuhan. Pemahaman mereka seperti itu. Sehingga ini menimbulkan kehancuran dalam hati mereka. Belum lagi mereka harus bekerja bagi bangsa lain, mengikuti tradisi-tradisi bangsa lain, dan kita bisa membandingkan dengan kitab Daniel misalnya, nama-nama mereka diganti begitu. Mereka tidak bisa menjalankan tradisi yang biasanya mereka lakukan. Mereka tidak bisa melakukan peribadahan yang biasanya mereka lakukan. Sehingga kemudian ada ketakutan yang begitu besar, kekhawatiran yang begitu besar bahwa mereka akan berakhir. Bahwa orang tidak akan mengenal lagi Israel atau Yehuda, bahwa mereka tidak lagi, keturunan-keturunan mereka tidak mengingat lagi dari mana asal mereka. Ada kekhawatiran-kekhawatiran seperti itu sehingga menimbulkan pergumulan yang begitu berat. Mereka putus asa, hilang semangat, dan lain sebagainya. Di tengah kondisi seperti itu, Tuhan menyampaikan melalui Nabi Yeremia yang tidak ikut dalam pembuangan. Dia tinggal di Yerusalem, lalu kemudian dia ketika diangkut bangsa-bangsa, sebagian orang Yehuda, lalu kemudian dia menyingkir ke Mesir. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam suratnya kepada orang-orang Yehuda yang dibuang di Babel, dia menyampaikan firman Tuhan bahwa mereka harus menjalani kehidupan mereka. Mereka harus cari istri buat anak-anak laki mereka, anak-anak lelaki mereka. Mereka harus cari suami untuk anak-anak perempuan mereka. Mereka harus membangun kehidupan mereka. Mereka harus membangun rumah, bahkan bukan hanya bagi diri mereka,
Di ayat yang ke-7 disampaikan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku membuangmu. Bahwa mereka juga kemudian harus hidup dalam tanggung jawab sebagai warga di Babel, begitu. Mereka bukan hanya mengusahakan kesejahteraan mereka bukan hanya mengusahakan penghidupan mereka, tapi mereka berupaya, diberikan tanggung jawab untuk mengupayakan kesejahteraan kota, kesejahteraan orang banyak. Di tengah kondisi mereka sedang putus asa, kehilangan harapan, kala mereka begitu hancur, Tuhan malah memberi firman seperti ini. Kenapa harus mereka jalani? Mereka sadari bahwa apa yang mereka hadapi saat itu, pembuangan itu adalah dampak dari dosa mereka, begitu. Penguasa-penguasa tidak menjalani tanggung jawab dengan baik, menindas rakyatnya, dan gitu juga mereka beribadah kepada allah-allah lain, gitu ya. Penguasa juga termasuk rakyat, dan tidak ada perhatian terhadap orang-orang di sekitar, kepedulian kepada orang-orang lain, sehingga di tengah kondisi ini sebelum pembuangan, Tuhan mengingatkan melalui Nabi Yeremia dan nabi-nabi lainnya untuk mereka bertobat. Tapi buat mereka ini nggak masuk akal. Kenapa? Karena saat itu mereka sedang menghadapi ancaman dari bangsa-bangsa lain. Kok menghadapinya dengan bertobat? Sehingga mereka tidak mau bertobat, mereka bekerja sama dengan bangsa lain, mengikat perjanjian dengan bangsa lain yang membuat mereka semakin berdosa. Dan ketika Tuhan menunjukkan kuasanya, mereka mengikat perjanjian dengan Mesir, Mesir dulu yang dihancurin. Sehingga mereka melihat bahwa ketika tidak bersama dengan Tuhan, nggak ada yang bisa menahan mereka atau membela mereka. Sehingga ketika mereka berada di dalam pembuangan dan kemudian diberikan tanggung jawab untuk terus menjalani kehidupan mereka, Tuhan juga menjelaskan di ayat-ayat selanjutnya, di ayat yang 11 dan seterusnya, bahwa kehidupan mereka di Babel yang juga merupakan sebenarnya adalah bagian dari dampak terhadap dosa yang mereka lakukan, dampak dari dosa yang mereka lakukan, Tuhan katakan bahwa itu semua ada dalam rancangan Tuhan. Bahwa yang mereka alami adalah dampak dari kesalahan mereka, ataupun tidak, karena masih ada orang-orang yang setia, gitu. Sehingga mereka pun ikut terbuang, tapi Tuhan katakan bahwa itu adalah bagian dari rancangan Tuhan, yang membentuk mereka, memulihkan mereka, dan rancangan itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan malapetaka di ayat yang 11. Dan karena itu kemudian Tuhan menegaskan bahwa Dia akan terus hadir ketika mereka berseru, Tuhan akan mendengar. Ketika mereka mencari, mereka akan menemukan Tuhan. Bahwa Tuhan senantiasa hadir bagi orang-orang percaya pada saat itu, walaupun mereka sedang mengalami pergumulan dan menghadapi tantangan yang begitu besar sebagai bangsa yang dibuang di Babel. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, akan tetapi kemudian mereka tidak hanya menghadapi pergumulan dengan menghadapi tantangan-tantangan yang ada saja, tapi mereka juga harus menghadapi penyesatan-penyesatan. Ketika sebelumnya, sebelum pembuangan, seperti yang tadi saya sampaikan, mereka disampaikan oleh para nabi untuk bertobat, mereka nggak mau bertobat, dan ketika mereka kalah, sepertinya mereka mulai belajar untuk mendengar apa yang disampaikan para nabi. Akan tetapi kemudian muncul nabi-nabi palsu, yang ketika mereka berada dalam pembuangan, malah menyampaikan bahwa mereka akan segera keluar dari pembuangan itu. Dan mereka kemudian malah dibangkitkan semangat untuk melakukan perlawanan kepada Babel, yang membuat mereka makin dihancurkan pada akhirnya. Bahwa kemudian Tuhan juga mengingatkan ada tantangan-tantangan dalam kehidupan. Ada yang terjadi begitu saja, ada yang terjadi di luar kendali kita. Ada juga tantangan-tantangan yang terjadi sebagai dampak dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Dan ditambah lagi dengan pergumulan-pergumulan yang ada, terkadang
ada tantangan-tantangan lain yang membuat kita semakin bingung karena ada anggapan-anggapan yang keliru, ada masukan-masukan keliru, ada dampingan-dampingan yang keliru. Dan itulah yang dialami oleh orang-orang Yehuda pada saat itu. Dan juga dialami oleh kita, menjadi ancaman bagi kita. Kita tentu mengalami pergumulan-pergumulan dalam kehidupan kita yang di luar dari kontrol kita. Tapi tidak jarang juga kita mengalami masalah karena kesalahan kita sendiri. Dampak dari pilihan keliru yang kita lakukan. Dan tidak jarang di tengah kondisi yang ada, kita malah dapat masukan-masukan yang keliru. Kita dapat masukan-masukan yang tidak tepat. Sehingga apa yang dialami oleh orang Yehuda pada saat itu juga menjadi gambaran akan apa yang sedang kita alami dalam kehidupan kita saat ini. Maka karena itu firman Tuhan yang dinyatakan bagi orang-orang Yehuda pada saat itu juga menjadi firman Tuhan bagi kita. Marilah kita terus menjalani kehidupan kita. Bahwa kehidupan kita harus terus berjalan di tengah berbagai tantangan yang ada. Life must go on apapun masalah yang kita hadapi. Ketika kita berada dalam pergumulan, berupayalah terus untuk mengupayakan damai sejahtera itu. Ketika kita berada dalam masalah-masalah ekonomi misalnya, marilah terus berupaya untuk menghadirkan damai sejahtera, apapun kendalanya. Ketika kita diperlakukan tidak baik oleh orang-orang lain, ketika kita tidak diberi apresiasi yang cukup menurut kita, sehingga membuat kita mungkin muncul kekecewaan, ya hidup terus berjalan, tetap jalani dan tetap upayakan damai sejahtera itu. Seringkali dalam pergumulan kita menghadapi tantangan yang begitu besar sehingga mood kita jadi jelek gitu. Contohnya gitu ya. Dalam pekerjaan kita menghadapi tantangan, kita jadi sakit kepala, pusing dan lain sebagainya. Ketika kita diberi tanggung jawab untuk merawat anak, mendidik anak, seringkali ada masalah-masalah yang dihadapi sehingga bikin kita jadi sakit kepala, pusing dan lain sebagainya. Ketika di sekolah kita, bagi kita yang masih dalam masa pendidikan, terus kita berantem dengan teman, mood kita jadi jelek. Tidak jarang masalah-masalah dari luar kita bawa ke rumah, kita jadikan rumah kita tempat sampah. Tiba-tiba istri ngomong kita marah-marah, tiba-tiba suami ngomong kita marah-marah, tiba-tiba anak ngomong kita marah-marah, tiba-tiba orang tua kasih tahu kita marah-marah, dan lain sebagainya. Kita malah tidak menghadirkan damai sejahtera itu, malah membawa masalah-masalah, kebusukan-kebusukan itu ke dalam rumah kita. Firman Tuhan di ayat ke-7 mengingatkan kita, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku membuangmu. Kalau kota saja Tuhan perintahkan, apalagi rumah. Usahakanlah kesejahteraan dalam rumah. Apapun masalahnya, seberapapun pendapatan kita, apapun pergumulan yang kita hadapi di luar, tetap bawa pulang itu damai sejahtera dalam rumah. Kenapa? Karena damai sejahtera dalam rumah, damai sejahtera kita juga. Gitu. Maka marilah kita senantiasa berupaya menghadirkan damai sejahtera itu mulai dari rumah kita. Ketika kita mampu untuk terus menghadirkan damai sejahtera, hadirkanlah bagi masyarakat, hadirkanlah bagi rekan-rekan sekerja kita, hadirkanlah bagi teman-teman sepelayanan kita, hadirkanlah damai sejahtera itu bagi keluarga besar kita dan bagi setiap orang. Sehingga ketika kita mampu menghadirkan itu semua, kehidupan kita dimanapun kita berada, baik di rumah, di tempat pekerjaan, di jalan, di tengah keluarga, damai sejahtera terus yang kita rasakan. Itulah rancangan yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan kita. Maka marilah kita terus berjalan dalam kehidupan kita seturut dengan tuntunan Tuhan yang dinyatakan lewat pemberitaan firman Tuhan, lewat perenungan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita juga mensyukuri HUT ke-420 tahun Gereja Protestan di Indonesia. Ini juga menjadi refleksi bagi kita, sudahkah kita menjadi gereja yang menghadirkan damai sejahtera? Sudahkah kita menjadi gereja yang menyatakan keadilan, kebenaran, dan perdamaian bagi orang-orang di sekitar kita? Momen ini menjadi perenungan bagi kita untuk kita terus mengupayakan keadilan, kebenaran, dan perdamaian dalam setiap langkah kehidupan kita, juga dalam keberadaan kita sebagai keluarga Allah, dalam persekutuan kita
gereja yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara, marilah kita berdiri dan mengikrarkan pengakuan iman kita secara bersama-sama dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat yang terkasih, marilah kita satukan hati dan pikiran kita naikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kebesaran kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami menyadari ya Tuhan bahwa dalam setiap langkah kehidupan kami, Tuhan senantiasa hadir, Tuhan senantiasa ada bagi kami untuk menopang, memberikan kekuatan bagi kami untuk menghadapi pergumulan-pergumulan yang ada, tantangan-tantangan yang ada, tanggung jawab yang ada. Maka mampukan kami ya Tuhan untuk dapat menjadi pembawa damai sejahtera bagi banyak orang, bagi keluarga kami, bagi masyarakat, bagi orang-orang di lingkungan pekerjaan kami, di lingkungan pendidikan kami, maupun
dalam lingkungan pergaulan kami, sehingga dimanapun kami berada, kami boleh menjadi pembawa damai sejahtera, dan dimanapun kami berada, kami terus merasakan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan saja. Kami juga berdoa bagi para janda, duda, yatim piatu, dan lansia dalam segala pergumulan yang dihadapi. Juga saudara-saudara kami yang mengalami persoalan dalam rumah tangga, pergumulan dalam ekonomi keluarga, pergumulan dalam pekerjaan dan usaha. Biarlah dari tengah pergumulan-pergumulan yang ada, Tuhan memberikan kekuatan bagi saudara-saudara kami tersebut. Di tengah keterbatasan yang ada, biarlah Tuhan memberikan kekuatan sehingga mereka mampu menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Bahkan terus bertumbuh dalam cinta kasih Tuhan, menjadi pribadi yang terus merasakan damai sejahtera-Mu. Juga bagi kami, bagi anak-anak kami yang dalam masa pendidikan, biarlah Tuhan senantiasa menyertai dan memberikan yang terbaik bagi mereka. Kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul untuk menemukan pasangan hidup, yang bergumul karena belum diberi keturunan atau anak. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai. Di tengah pergumulan yang ada, mereka terus berpengharapan hanya kepada Tuhan dan meyakini bahwa Tuhan selalu mempunyai rancangan yang indah seturut kehendak dan kuasa-Mu saja. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, kepada Nyonya Fitri Wola, Oma Evelyn Kalestin, Nyonya Titi Hartini, Bapak Willy Wola, Bapak Charles Towoliu, Bapak Mopo Pardede, Bapak Freddy Tansayuri, Bapak Kisar Simanjuntak, Bapak Yunan Usono, Nyonya Lina Usu, dan juga saudara-saudara kami yang sakit yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Kami mohon Tuhan pulihkan dan sembuhkan mereka. Tuhan berikan yang terbaik bagi mereka. Berkati makanan, minuman, obat-obatan, atau apapun yang dikonsumsi, serta terapi-terapi yang diberikan, sehingga semuanya boleh berguna dan dapat menjadi berkat bagi saudara-saudara kami yang sakit. Dalam cinta kasih Tuhan, kiranya Tuhan juga menyertai tenaga medis maupun keluarga yang merawat, melayani, sehingga dengan penuh kelemah lembutan, dengan penuh kesabaran, mereka boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara kami yang sakit. Kami juga berdoa bagi kami ataupun saudara-saudara kami yang mengalami masalah-masalah kesehatan, sehingga harus mengkonsumsi obat, harus hidup dalam disiplin, menjaga pola makan dan lain sebagainya. Kami mohon Tuhan sertai, sehingga di tengah berbagai keberadaan mereka, di tengah berbagai kondisi kesehatan, Tuhan senantiasa memberikan pemulihan dan terus memberikan semangat, sehingga apapun tantangan yang dihadapi, secara khusus kondisi kesehatan, tidak membuat mereka putus asa, tapi terus berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami, para keluarga yang masuk dalam doa syafaat minggu ini, kepada keluarga Sultan Lopulalan, keluarga Siahaan Tobing, keluarga Lumban Tobing Tarigan, keluarga Silitonga Lubis, keluarga Siahaan Sahuburua, keluarga Stevenson Papilaya. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan rumah tangga, keluarga, saudara-saudara kami tersebut. Kiranya damai sejahtera Tuhan tinggal menetap dalam kehidupan mereka dan memampukan rumah tangga, keluarga, saudara-saudara kami tersebut untuk terus menjadi pembawa damai sejahtera bagi banyak orang. Berkatilah setiap bagian dari keluarga, saudara-saudara kami tersebut ya Tuhan, sehingga kiranya mereka boleh terus hidup dalam penyertaan Tuhan dan dimampukan untuk menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati saudari Maura Tansayori, saudari Samantha Yosef, saudara Vitel Andreanes Zega, saudari Kesia Parhusip, Nyonya Mince Ferman Lele Luri, Nyonya Lasma Lumban Tobing Sinambela, saudara Marcel Lawalata, adik Daniel Manggala. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik atas kehidupan saudara-saudara kami tersebut. Dalam sukacita akan ulang tahun yang Tuhan anugerahkan, biarlah mereka juga terus bertumbuh dalam cinta kasih Tuhan, menjadi pribadi yang semakin baik dari hari ke hari. Kami berdoa, mengucap syukur atas anugerah Tuhan, yaitu keberadaan persekutuan kami GPIB Jemaat Pilar Asih. Biarlah kami senantiasa dimampukan untuk melayani, bersaksi, bersekutu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Untuk itu kami mohon berkatilah presbiter, PHMJ, BPPJ, pelayan pengurus Pelkat, komisi, panitia, karyawan kantor majelis jemaat, juga kami sebagai warga jemaat, sehingga kami senantiasa memberikan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu.
Biarlah kami pun terus bertumbuh dalam iman percaya kepada Tuhan dalam persekutuan kami ini, dan kami dimampukan untuk saling menopang, saling mendukung, menyatakan kasih satu dengan yang lainnya, sehingga kami sungguh-sungguh dapat menjadi persekutuan yang menghadirkan damai sejahtera Tuhan bagi seluruh ciptaan-Mu. Kami juga bawa ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan, pergumulan kami untuk memperoleh izin dan untuk dapat membangun gedung gereja di Tanah Makrik. Biarlah Tuhan sertai, sehingga setiap upaya yang dilakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan kiranya dalam cinta kasih Tuhan, apa yang kami rindukan boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu dan dalam waktu yang Tuhan kehendaki saja. Tapi biarlah di tengah pergumulan yang ada, kami pun dimampukan untuk terus menjadi pembawa damai sejahtera bagi masyarakat sekitar, bahkan bagi banyak orang. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, dan juga pemerintahan setempat, sehingga mereka dalam hikmat Tuhan boleh senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang, juga bagi kami. Kami mohon Tuhan nyatakan yang terbaik. Kami juga mohon kiranya Tuhan memberkati proses pembangunan kantor Majelis Jemaat. Biarlah setiap upaya yang dilakukan boleh berhasil dan kantor Majelis Jemaat dapat terbangun dengan baik. Untuk itu, berkatilah setiap upaya pembangunan, upaya pemenuhan kebutuhan dana, kebutuhan material, sehingga setiap upaya yang dilakukan boleh berhasil dan boleh menjadi berkat bagi persekutuan kami, dan kami pun boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa bagi Majelis Sinode GPIB bersama dengan unit-unit misioner tingkat sinodal, juga BPBW Mupel, dalam keberadaan 25 Mupel yang tersebar di 26 provinsi. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai, sehingga segala pelayanan yang telah Tuhan anugerahkan boleh dijalani dengan baik, boleh dilaksanakan dengan baik. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati Mupel-Mupel yang ada, secara khusus Mupel Bekasi, sehingga dalam kehadiran kami di Bekasi, dengan segala tantangan yang ada, kami dapat terus menjadi pembawa damai sejahtera bagi masyarakat kota dan Kabupaten Bekasi. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan, karena Tuhan boleh sertai sehingga paduan suara Pelkat PKP Mupel Bekasi boleh menampilkan yang terbaik dalam Pesparawi PKP GPIB. Untuk itu kami mohon ya Tuhan, biarlah apa yang telah dilakukan boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan kami secara khusus paduan suara Pelkat PKP Mupel Bekasi semakin bersemangat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dengan potensi dan talenta yang telah Tuhan anugerahkan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Berikanlah yang terbaik bagi negeri ini ya Tuhan. Sertai para pemimpin kami, wakil rakyat, abdi-abdi negara, sehingga dalam hikmat yang Tuhan anugerahkan mereka dapat bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan keadilan dan kejujuran, sehingga damai sejahtera sungguh dapat kami rasakan sebagai rakyat Indonesia. Kami pun berdoa bagi dunia ini di tengah berbagai konflik yang terjadi. Biar kiranya Tuhan menyertai para kepala negara, juga setiap orang yang memiliki wewenang dan kuasa, sehingga mereka boleh menggunakan segala kewenangan mereka untuk terus memperjuangkan kemanusiaan, memperjuangkan keadilan, kedamaian di muka bumi ini. Kami mohon Tuhan berkati setiap upaya yang dilakukan untuk meresolusi konflik yang terjadi antar bangsa, antar negara, sehingga damai sejahtera sungguh-sungguh dapat kami alami dalam kehidupan umat manusia di muka bumi ini. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami juga mengucap syukur atas cinta kasih Tuhan bagi gereja Protestan di Indonesia yang boleh mengucap syukur atas 420 tahun kehadiran. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Maka kami mohon ya Tuhan, biarlah gereja Protestan di Indonesia bersama dengan 12 gereja bagian mandiri senantiasa mewartakan cinta kasih Tuhan dalam wilayah pelayanan yang telah Tuhan anugerahkan, sehingga GPI terus menjadi berkat tidak hanya sepanjang 420 tahun ini, tapi di tahun-tahun selanjutnya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Pelihara kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang terkasih, paduan suara Pelkat PKP Mupel Bekasi akan memuliakan nama Tuhan melalui kesaksian pujian.
Jemaat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Allah, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dengan mengingat firman Tuhan, bernazarlah dan bayarlah nazarmu itu kepada Tuhan Allahmu. Biarlah pengiring-pengiringnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti. Mazmur 76 ayat 12. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat 450 bait 1-3 dan baitnya yang kelima dinyanyikan setelah jemaat memberikan persembahan. Kristus
Jemaat diundang untuk berdiri. Mari bersyukur dalam doa. Allah sumber kehidupan, 420 tahun Engkau menghadirkan GPI di bumi Nusantara, membawa api Injil-Mu untuk menerangi bumi pertiwi, menebarkan benih-benih kasih, memupuk persaudaraan sebagai gereja bersaudara di antara 12 gereja bagian mandiri, mewujudkan perdamaian dengan sesama ciptaan. Ada banyak tantangan dan pergumulan yang gerejamu alami dalam upaya menghadirkan kasih-Mu. Namun tangan-Mu tidak pernah melepas kami berjalan sendirian. Engkau senantiasa menuntun kami sampai hari ini. Oleh karena itu, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Di tengah sukacita ini, kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Berkatilah ya Tuhan, agar dapat berguna bagi pelayanan dan kasih di dunia ini. Di dalam nama Yesus Kristus, sumber berkat. Amin. Jemaat silahkan duduk. Warta Minggu 9 Maret 2025. Presbiter yang bertugas menyambut dengan sukacita kehadiran jemaat dalam ibadah minggu. Kiranya ibadah ini membawa sukacita dalam kehidupan kita bersama. Ucapan terima kasih. Majelis dan warga jemaat mengucapkan terima kasih kepada Paduan Suara Pelkat PKP Mupel Bekasi yang telah mengisi puji-pujian dalam ibadah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Pencarian dana perayaan Paskah. Panitia Paskah mengadakan pencarian dana Paskah melalui aksi puji-pujian setelah ibadah minggu. Mohon perhatian warga jemaat untuk penegasan Warta Minggu 9 Maret 2025 melalui tayangan berikut ini.
laporan PDK, dan laporan pembangunan. Selengkapnya dapat dibaca dalam warta yang telah dikirim oleh Koordinator Sektor dan Majelis Wilayah. Demikian warta disampaikan. Atas perhatian jemaat kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang terkasih, marilah berdiri. Api Injil telah dinyalakan oleh Kristus melalui hamba-hambanya, mulai dari benteng Victoria Ambon sampai ke pelosok Nusantara. Marilah kita jaga agar api Injil itu terus menyala, menerangi dan menghangatkan dunia ini, sehingga dunia ini diliputi dengan keadilan, kebenaran, dan kedamaian. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.